Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa bermajlis di Masjid An-Nur ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melaksanakan sebelumnya, yaitu adalah ibadah yang mulia, salat maghrib secara berjamaah di masjid ini, dan kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang banyak di masjid ini. Dan ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Di kesempatan ini jemaah sekalian, kita membahas tentang keutamaan ilmu. Biasanya kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad dulu. Ya, untuk sekarang kita refreshing dulu ya. Jadi membahas tentang keutamaan ilmu. Karena tadi saya mau menyiapkan materinya, ya ternyata dari sisi kesehatan kurang mendukung, sehingga kita bahas bab yang lain saja dulu untuk sementara ya. Insyaallah habis itu kita lanjutkan lagi kalau sudah siap insyaallah. Baik. Tentang masalah keutamaan ilmu. Tentunya yang dimaksud jemaah sekalian di sini yaitu adalah ilmu syar'i. Jadi bukan ilmu dunia. Itu harus kita perhatikan dulu di sini. Bahwasanya pembahasan kita yaitu adalah tentang keutamaan ilmu syar'i, ilmu agama kita yang mulia ini. Di dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula bersaksi para malaikat dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, yaitu dengan menegakkan keadilan. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yakni Allah, Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa taala di sini bersaksi, ya Mas sekalian, di dalam ayat ini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah bersaksi untuk dirinya sendiri. Kemudian yang bersaksi yang kedua yaitu adalah para malaikat. Para malaikat mereka juga bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian pula bersaksi yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Mereka juga bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kaitannya ayat ini dengan keutamaan ilmu atau orang-orang yang berilmu? Jamaah sekalian, di dalam ayat ini setidaknya kurang lebih ada 3 hal
yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Yang pertama yaitu adalah Allah jadikan para ulama, orang-orang yang berilmu, sebagai saksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini yang dijadikan saksi oleh Allah yaitu adalah orang-orang yang berilmu, bukan yang lain ya. Bukan yang dijadikan saksi oleh Allah itu adalah orang-orang yang berkedudukan, orang yang berpangkat, orang yang berharta, orang yang rupawan, dan seterusnya. Allah tidak jadikan mereka sebagai saksi, tetapi Allah memilih yang menjadi saksi di dalam ayat ini, yaitu adalah orang-orang yang berilmu. Jamaah sekalian, kalau kita mau pilih saksi, kan kita nggak boleh sembarangan orang. Jadi kalau misalnya kita ya di suatu pengadilan, kita lihat ada saksi-saksi itu kan sebenarnya tidak boleh semua orang menjadi saksi kalau di pengadilan itu. Yang menjadi saksi haruslah orang-orang yang terpercaya, orang yang istiqomah di dalam agamanya, dan orang yang tidak dikenal sebagai orang yang tukang bohong. Jadi yang dijadikan saksi itu adalah orang-orang yang benar-benar dipercayai, benar-benar dia itu adalah orang baik, orang yang layak untuk dijadikan saksi. Gak boleh orang menjadikan saksi orang-orang sembarangan. Sebenarnya jemaah sekalian, yang dijadikan saksi itu gak boleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak menjaga agamanya, gak boleh dijadikan saksi. Karena orang-orang yang mereka ini tidak menjaga agamanya, potensi mereka tidak akan bisa jujur, karena pasti mereka itu berani untuk berbohong, karena mereka syariat saja dilanggar, aturan Allah saja dilanggar, apalagi aturan manusia. Lebih berani lagi mereka untuk melanggarnya. Makanya yang dijadikan saksi itu adalah orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, orang-orang yang baik, orang-orang yang terkenal jujur. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama sebagai saksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah tidak menjadikan yang lain itu sebagai saksi. Dan ini adalah merupakan keutamaan tersendiri bagi para ulama. Kenapa mereka itu, para ulama itu yang dijadikan saksi oleh Allah? Tidak lain adalah karena keutamaan mereka. Di antaranya yaitu adalah mereka paling mengerti tentang Allah. Mereka itu para ulama, jemaah sekalian, mereka lebih mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, lebih kenal kepada Allah dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang lain misalnya kalau ditanya misalnya Tuhanmu siapa? Ya paling dia cuma bisa jawab Allah. Tapi kalau ditanya misalnya apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, tidak semua orang bisa menjawab. Karena yang kenal kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu saja, yang mempelajari tentang asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempelajari tentang agama Allah, bagaimana aturan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mana yang Allah wajibkan, mana yang Allah haramkan, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Para ulama yang mengerti tentang masalah itu. Mana yang Allah ridhai, mana yang Allah murkai. Para ulama yang mengerti tentang masalah itu. Dalam masalah muamalah, misalnya dalam masalah di dalam ajaran agama kita ini, dalam masalah muamalah, siapa yang lebih mengerti dengan muamalah yang diridhai oleh Allah dengan muamalah yang diharamkan oleh Allah? Tentunya adalah para ulama. Para ulama yang lebih mengenal kepada Allah sehingga mereka mengerti tentang masalah jual beli saja, ya, mereka pelajari mana jual beli yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Tentang bersikap kepada manusia, bersikap kepada makhluk Allah, mereka paling mengerti karena mereka belajar mana sikap yang diajarkan oleh Allah, mana akhlak yang diajarkan oleh Allah, dan mana sikap yang dilarang oleh Allah.
Para ulama lebih mengerti tentang masalah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan para ulama sebagai saksi dan Allah tidak jadikan orang selain mereka sebagai saksi. Jadi ini yang pertama. Yang menunjukkan bahwasanya betapa ilmu itu sangat luar biasa sampai orang-orang yang memegang ilmu ini jadikan sebagai saksi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, yang merupakan keutamaan ilmu di dalam ayat ini, yaitu adalah Allah gandeng para ulama dengan para malaikat. Persaksian para ulama digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian para malaikat. Jadi gini jemaah sekalian, kalau kita ini nama kita ya disebut di deretan nama-nama orang terbaik, itu kan pasti kita bangga. Kalau misalnya ada orang nih, misal orang-orang ini semuanya baik-baik semuanya. Ini gambarannya ya. Disebutkan fulan baik, ternyata ada nama kita disebut bersama dengan mereka. Bahasanya mereka ini adalah orang-orang yang baik, maka kita ini sangat bahagia sekali. Misal gambarannya gini, ada anak-anak yang paling pinter di dalam kelas ini gambarannya ya. Satu fulan. Ternyata ada nama kita di situ yang disebut. Digandengkan dengan orang-orang pinter. Maka kita pasti akan bahagia, kita punya nilai kebanggaan sendiri di sana. Senang hatinya. Kita merasa sebagai orang yang punya keutamaan di situ. Punya keunggulan. Secara umum ini adalah merupakan kebahagiaan. Dan ternyata di dalam ayat ini Allah sebutkan para ulama setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para malaikat. Yang mana para malaikat itu adalah makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mulia mereka itu kalau diperintahkan oleh Allah untuk sholat sampai hari kiamat sholat. Kalau mereka diperintahkan oleh Allah untuk ruku sampai hari kiamat ruku jemaah. Ruku sampai hari kiamat. Ada malaikat yang diperintahkan untuk tasbih, ya tasbih sampai hari kiamat. Itu malaikat itu seperti itu. Ada malaikat yang diperintahkan untuk mikul arsy, ya sampai hari kiamat mikul arsy itu. Ada berapa malaikat itu yang mikul arsy? 8 malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mikul arsy. Gak ada satupun dari mereka yang pernah protes. Ya Allah capek, gak pernah ngomong kayak gitu. Sampai hari kiamat mereka lakukan tugas itu. Sampai Allah sendiri yang mengambil kembali perintahnya. Jadi inilah para malaikat dengan sifat-sifat mereka yang sangat mulia ya. Mereka adalah makhluk yang mutahhar. Mereka itu adalah makhluk yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga sifatnya yaitu adalah la yafturun, tidak pernah capek dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang jujur, tidak pernah berbohong. Dan seterusnya dari berbagai macam keutamaan para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan makhluk yang mulia ini yaitu para malaikat, ternyata Allah sebut setelah para malaikat itu yaitu para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, yang mana mereka ini sebagai saksi ya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah keutamaan bagi orang yang berilmu. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang ketiga ya, di antara kandungan di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang mulia, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka saksi, berarti Allah Subhanahu wa taala itu merekomendasi mereka. Berarti Allah merekomendasi para ulama layak untuk menjadi saksinya. Dan para ulama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi atas kalimat yang sangat agung dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Jemaah sekalian,
kalimat la ilaha illallah ini kalau dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah ini mengungguli. Kalau kita misalnya banding-bandingan, mana yang lebih utama antara kalimat la ilaha illallah dengan sedekah? Tentunya kalimat la ilaha illallah lebih utama daripada sedekah. Mana yang lebih utama antara kalimat la ilaha illallah dengan berjihad di jalan Allah, dengan berperang di jalan Allah? Tentunya kalimat la ilaha illallah itu lebih utama daripada jihad. Makanya orang misalnya berjihad, perang, tapi dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada orang kafir, nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian bantu Islam. Apakah ada gunanya amalan mereka? Tidak ada gunanya. Jadi seorang misalnya jemaah sekalian, dia semangat jihad, tapi dia nggak mau masuk Islam, nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia mati di tengah peperangan itu dalam kondisi belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan kekal di dalam neraka. Karena dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal jihad itu luar biasa, membantu kaum muslimin dengan jiwa dan juga dengan hartanya, tenaga, pikiran, waktu. Mereka gunakan di dalam jihad itu. Tapi kalau seandainya ternyata orang yang jihad ini, dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, percuma. Tidak ada gunanya dia jihad. Makanya seperti sering kita sebutkan, bahwasanya pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu adalah Abu Thalib, yang mana perjuangannya sangat luar biasa sekali kepada Islam, membantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela. Abu Thalib ketika kaum muslimin dalam kondisi tertindas, Abu Thalib yang membantu kaum muslimin. Tetapi satu saja kesalahan dia, yaitu dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di akhir hayatnya. Maka akhirnya disebutkan oleh Nabi SAW, dia adalah orang yang selama-lamanya di dalam neraka, meskipun dia mendapatkan adab yang sangat ringan. Adab paling ringan itu adalah adabnya Abu Thalib. Dibandingkan dengan adab-adab yang lain, Abu Thalib mendapatkan adab yang sangat ringan karena jasanya kepada Islam. Tetapi gara-gara dia itu tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka selama-lamanya dia diazab. Dengan cara kakinya dikasih trompa yang terbuat dari api, yang dengan itu otaknya mendidih. Itu selama-lamanya dia kayak gitu. Dan itu adalah siksa yang paling ringan. Kesalahan dia apa ketika di dunia? Dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perjuangannya ternyata akhirnya menjadi tidak ada gunanya, tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Perjuangan Abu Thalib. Jadi jemaah sekalian, kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat mulia sekali. Orang misalnya kafir dia misalnya seumur-umur perbuatannya kafir, tetapi misalnya 5 menit sebelum meninggal dunia dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga dan diampuni dosa-dosanya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Meskipun dia sebelumnya adalah orang kufur, tapi 5 menit sebelum meninggal dunia ternyata dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Ini kalimat la ilaha illallah. Jadi sangat luar biasa sekali. Bagaimana seseorang yang dia itu memiliki 99 catatan amal, semuanya isinya adalah dosa, satu catatan amal mencapai atau sejauh mata memandang. Bayangkan orang dihadapkan kepada Allah, disampaikan catatan amal dia ketika di dunia, 99 catatan amal. Satu catatan amal panjangnya sampai sejauh mata memandang, isinya dosa semuanya. Ketika orang ini sudah nggak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dia diadili di hadapan Allah, dia sudah nggak bisa apa-apa. Ditanya oleh Allah, kamu punya nggak kebaikan yang sekiranya kamu bisa membela diri? Dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa ya Allah.
Tapi ternyata Allah mengatakan tidak. Kamu punya satu kebaikan. Dikeluarkanlah di sana itu suatu kartu bitokoh, kartu yang mana di dalamnya ada kalimat La ilaha illallah. Tertulis di dalam kartu itu kalimat La ilaha illallah. Kartu itu. Jadi amalan dia ternyata cuma La ilaha illallah. Allah sampaikan di situ dalam bentuk kartu tadi itu bitokoh. Dalam bentuk kartu yang mana di dalamnya ada kalimat La ilaha illallah. Itu amalan dia ketika di dunia. Kemudian habis itu ditimbanglah kalimat La ilaha illallah di satu daun timbangan. Kemudian ditimbanglah dosa-dosa itu 99 catatan amal tadi itu di satu daun timbangan. Ternyata malat bihinna La ilaha illallah. Yang menang adalah kalimat La ilaha illallah. Sehingga akhirnya dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosanya. Jadi ini jamaah sekalian, kalimat La ilaha illallah itu adalah kalimat yang sangat mulia. Dan kemudian ternyata yang dijadikan saksi oleh Allah untuk kalimat La ilaha illallah ini, yaitu diantaranya adalah orang berilmu, para ulama, yang dijadikan saksi atas kalimat La ilaha illallah ini. Jadi inilah keutamaan ilmu. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan ilmu yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah supaya ditambah ilmunya. Di dalam surah Thaha ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala tidak suruh nabinya untuk meminta tambahan di dalam ayat ini kecuali hanya ilmu saja. Padahal orang itu jemaah sekalian minta tambahan apa saja boleh sama Allah. Kita minta tambahan anak boleh, minta tambah harta boleh, minta tambah rumah boleh, kendaraan tidak ada masalah, minta tambah kekayaan tidak masalah. Bahkan kita berdoa kepada Allah misalnya dengan kalimat apa itu? Minta kaya itu, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kaya sama Allah tidak ada masalah, minta tambah kaya boleh, tidak ada masalah. Tapi ternyata di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya hanya untuk minta tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan nabi untuk minta tambahan-tambahan yang lain. Meskipun itu boleh untuk dilakukan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala cuma memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat luar biasa. Makanya para ulama mengatakan wa kafa bihadza syarafan lil ilmi an amarallahu nabiyahu an yas'alahul mazida minhu. Kata para ulama, cukuplah dengan firman Allah ini sebagai bentuk keutamaan ilmu. Karena Allah memerintahkan nabinya agar supaya ditambah ilmunya. Jadi kita berdoa sama Allah itu jangan cuma minta tambah dunia jemaah ya. Gak masalah, minta tambah dunia tidak apa-apa. Yang penting kita memohon juga supaya menjadi orang yang bersyukur. Tidak ada masalah. Tetapi jangan lupakan agar supaya kita ini memohon kepada Allah ya, supaya dikasih tambahan ilmu. Kemudian yang berikutnya di antara keutamaan ilmu yaitu adalah seperti yang ada di dalam ayat yang sering kita baca, yaitu dalam surah Al-Mujadilah ya, ayat 11. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah itu mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa tingkatan
derajat. Jamaah sekalian, kalau kita lihat perkataan para ulama tentang jumlahnya surga, itu nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah tingkatannya itu. Berapa tingkat surga itu? Banyak kaul para ulama tentang masalah itu. Ulama beda pendapat. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya surga itu tingkatannya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Tingkatannya itu sangat banyak sekali. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya kedudukan seseorang di surga itu bergantung dengan tingkat makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makrifat manusia itu ternyata bertingkat-tingkat tanpa batas. Makrifat itu ilmu, kenalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu semakin kenal kepada Allah, dia semakin naik tingkatannya dia itu di surga sana itu. Ini kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Semakin orang itu kenal kepada Allah, semakin dia itu dekat dengan Allah, semakin tinggi nanti di surga. Semakin habis itu dia belajar lagi, tentunya dia nanti akan semakin tinggi lagi tingkatan dia di surga sana. Terus seperti itu. Dan manusia itu dari sisi ilmu, pengetahuan dia tentang Allah itu tentunya bertingkat-tingkat. Makanya ini diantara pentingnya mohon panjang umur jamaah sekalian. Semakin panjang umur, orang itu semakin kenal kepada Allah, kan gitu. Semakin orang itu panjang umur, maka tentunya dia akan semakin kenal kepada Allah, karena dia selalu menambah ilmunya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita lihat jamaah ya, di dalam hadis itu ternyata satu surga dengan surga berikutnya itu ibarat seperti orang melihat bintang. Jadi orang misalnya ya, ini berada di kita misalnya ya kita semoga termasuk penduduk surga semuanya. Jadi kita misalnya di sini berada di satu tingkatan surga. Kemudian kita misalnya ngelihat bintang yang ada di atas itu. Ada misalnya ada satu bintang di sana. Maka itulah gambaran antara tingkatan satu surga ke surga yang berikutnya. Jadi ibarat seperti seseorang melihat bintang. Jadi jauh sekali jamaah sekalian. Antara satu tingkatan surga dengan surga berikutnya itu tinggi sekali, jauh sekali. Jadi kelap-kelip begitu ketika kita lihat itu. Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya. Dan bayangkan di situ kalau seandainya seseorang itu ilmunya itu semakin banyak tentang Allah Subhanahu wa taala, itu dia itu semakin banyak marifatnya, semakin tinggi marifatnya, maka dia semakin tinggi. Terus semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas. Tinggi sekali. Jadi itu gambaran kabar gembira bagi orang-orang yang berilmu. Semakin orang itu berilmu, tingkatan derajat dia nanti di surga itu nanti semakin tinggi. Dan semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah bahwasanya tingkat derajat seseorang nanti di surga itu bergantung dengan tingkat makrifat atau pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tingkat pengetahuan manusia kepada Allah itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Makanya beliau sebutkan bahwa ini adalah di antara keutamaan orang yang punya umur panjang. Ya memang dari satu sisi umur panjang itu ujian, kan gitu. Kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik ya jadi adab, kan gitu. Tapi dari satu sisi dia itu ada manfaatnya, yaitu adalah orang bisa selalu menambah ilmu. Semakin bertambah ilmunya sehingga dia semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan ilmu yaitu adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama."
Innallaha azizun ghafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah yang takut kepada Allah dari manusia ini, dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Orang-orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha pengampun. Ingat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, adalah para ulama. Karena memang jemaah sekalian, orang itu semakin takut, semakin berilmu, orang semakin berilmu, maka akan semakin takut kepada Allah. Orang semakin berilmu, itu akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebenarnya jemaah sekalian tidak ada gunanya. Orang itu kalau seandainya ilmunya banyak tapi nggak punya takut sama Allah, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya itu. Nah, seharusnya orang itu memang begitu. Seharusnya semakin dia itu berilmu, maka dia semakin takut kepada Allah. Berarti dia memang mendapatkan ilmu yang sejati. Berarti berhasil dia selama ini menuntut ilmu. Semakin berilmu, maka dia semakin takut kepada Allah. Nah, bagaimana seorang yang berilmu itu tidak takut kepada Allah? Karena jemaah sekalian, orang-orang yang berilmu, mereka semakin kenal kepada Allah, kemudian dia juga lebih mengenal, lebih tahu dengan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia hidupnya itu semakin hati-hati. Ketika dia belajar tentang asma wa sifat, ini contohnya. Orang yang berilmu, dia belajar, mempelajari tentang asma wa sifat. Dia tahu ternyata di sana ada sifat Allah Subhanahu wa taala, innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu teramat keras hukumannya. Bagaimana tidak seperti itu jemaah sekalian? Kalau kita lihat azab yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu itu ternyata sangat mengerikan sekali. Bagaimana orang-orang itu dahulu terkadang mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan batu, hujan api. Bagaimana dahulu orang-orang itu diazab oleh Allah dengan suara guntur yang menggelegar sampai membuat mereka itu mati. Kemudian bagaimana azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Nabi Lut, yang mana Allah angkat mereka itu ke atas sampai tinggi, kemudian habis itu Allah balik kampung mereka. Jadi kampungnya itu jemaah diangkat oleh Allah jemaah. Kalau kemarin itu ada kampung di blender sama Allah, ya kan ada ya diputer di blender gitu. Ini dulu itu ada yang sangat mengerikan, yaitu kampung itu naik ke atas, diangkat ke atas oleh Allah, kemudian Allah balik, kemudian habis itu Allah lemparkan ke bumi lagi dalam kondisi kebalik. Kemudian habis itu Allah lempari kaum Nabi Lut ini, kampungnya itu, yaitu dengan batu dari api. Dilempari dengan seperti itu oleh Allah. Jadi sangat mengerikan sekali. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu syadidul iqab, teramat keras hukumannya. Sehingga orang yang mempelajari tentang asma wa sifat Allah, pasti dia itu akan sangat takut kepada Allah. Kemudian habis itu dia dalam semua aktivitasnya dia akan semakin berhati-hati. Tidak akan dia itu sembarangan. Ketika mau jual beli, ini contoh ya, mau jual beli belajar dulu bagaimana fikih jual beli. Khawatirnya nanti dia terjerumus ke dalam sesuatu yang dimurka oleh Allah. Ini contohnya. Makanya orang semakin berilmu itu semakin hati-hati dalam semua urusan. Orang-orang yang berilmu itu mau bicara saja diatur. Kalau ngomong kayak gini kira-kira Allah ridho atau tidak? Kalau misalnya saya ngomong kayak gini kira-kira ini dimurka oleh Allah atau tidak? Jadi orang itu mau bicara pikir-pikir dulu. Tidak semuanya dibicarakan. Mau guyonan misalnya, sampai pada tingkat guyonan yang semacam ini kira-kira boleh nggak sama syariat? Kira-kira bagaimana syariat Allah? Kan gitu. Jadi dalam semua urusan dia selalu berhati-hati. Itu orang yang berilmu itu seperti itu. Karena dia tahu mana di situ yang diridhoi oleh Allah, mana yang dimurka oleh Allah.
Dan dia tahu bahwasanya Allah itu teramat keras hukumannya. Makanya kita jelaskan tadi itu, bahwasanya orang berbuat baik seperti apa, kalau salah ya tetap dihukum. Salahnya mungkin sepele, ya lalai, nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma gara-gara itu saja semua kebaikan dia habis. Sebagaimana Allah itu innallaha ghafurun rahim. Dari satu sisi Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir saja di dunia dikasih makan sama Allah. Saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang kafir puas di dunia. Keinginan mereka Allah kasih. Mereka mau menghirup udara bebas, enggak bayar sama Allah. Mau makan apa saja Allah persilahkan orang kafir. Padahal ingkar kepada Allah. Tapi Allah kasih mereka itu. Saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari kalangan orang-orang yang beriman yang cuma gara-gara masuk Islamnya saja langsung dia itu surga sudah kan gitu. Seperti misalnya kalau kita lihat kisahnya Al-Usairam ya, seingat saya itu. Jadi ada seorang namanya Al-Usairam. Dia itu adalah orang yang paling keras kepada orang Islam. Al-Usairam itu paling memusuhi Islam, paling benci sama Islam awalnya dulu. Tapi kemudian jamaah sekalian, tiba-tiba Al-Usairam ini dia itu datang ke tengah-tengah kaum muslimin. Di tengah-tengah kaum muslimin ternyata dia dikira sama orang-orang mau musuhi Islam. Saya ditanya, "Hei fulan, kamu kesini mau ngapain? Mau beriman? Atau kamu mau memusuhi Islam?" Dia mengatakan, bahkan saya kesini datang dalam kondisi beriman kepada Islam. Padahal dia dalam kondisi kafir sebelumnya, dalam kondisi sangat benci kepada Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Al-Usairam ini dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian habis itu dia berangkat mati dalam kondisi syahid. Jadi dia berangkat perang membela kaum muslimin. Ketika dicari-cari sama orang-orang, apakah Usairam ini mati di tengah-tengah orang kafir, di barisan orang kafir, atau mati di barisan kaum muslimin? Ternyata Al-Usairam ini dia mati dalam kondisi dia di barisan kaum muslimin. Dan orang-orang yang mati syahid jaminannya langsung surga. Nggak pandang orang itu, baru masuk Islam, belum sempat sholat. Nggak pandang. Kalau sudah masuk Islam, semuanya diampuni oleh Allah. Al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu menghabisi dosa-dosa sebelum dia masuk Islam. Kalau sudah orang masuk Islam, meskipun belum sempat melakukan amal yang lain, kecuali masuk Islam saja, semua dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ganti masing-masing dosanya itu menjadi satu kebaikan. Itu Ghafurun Rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luas rahmat Allah itu. Tapi ingat, dari satu sisi Allah itu rahmatnya luas, ternyata Allah juga teramat keras adabnya. Sebagaimana Allah juga tidak peduli dengan orang-orang yang baik, tapi ternyata dia su'ul khotimah, nggak peduli. Dia misalnya, ya naudzubillah min dzalik ya, dia misalnya dalam kondisi dia menjadi orang yang taat. Dia menjadi orang yang taat, tapi ternyata 5 menit sebelum mati kafir dia. Padahal selama ini ustadz, ya, jadi ustadz, ngajar di mana-mana, muridnya ribuan, banyak yang diajari, banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari dia. Tapi ternyata 5 menit sebelum mati dia sempat kufur. Sempat kufur dia misalnya. Maka jemaah sekalian, orang yang semacam ini, kalau dia mati, ya sudah, berarti dia ancamannya kekal di dalam neraka. Kalau dia mati dalam kondisi kufur, meskipun sebelumnya adalah orang baik. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalan manusia yang paling inti itu adalah bagian akhirnya.
ada suatu kisah, yaitu adalah Shalih al-Mu'adzin. Mungkin saya pernah ceritakan itu. Shalih al-Mu'adzin selama 40 tahun, 60 atau 40 tahun kerjaannya jadi muadzin, dan dia terkenal dengan orang yang taat. Shalih al-Mu'adzin terkenal dengan orang yang taat ibadah, kerjaannya di masjid cuma adzan saja. Gak ngurus yang liyo-liyo, yang penting ibadah, adzan. Orang yang taat. Pas suatu ketika dia naik ke atas loteng itu mau adzan ya, ke menara gitu, mungkin tempat tinggi, dia mau adzan, ngelihat ke bawah ternyata ada wanita cantik. Karena memang di bawah menaranya itu ada rumahnya orang Nasoro. Ketika dia naik ngelihat ke atas ada cewek cantik, turun, akhirnya dia mau adzan gak jadi. Dia mau adzan gak jadi. Turun ke bawah menghampiri wanita cantik itu. Kemudian habis itu dia ditanya oleh si wanita ini, kamu mau apa ke sini? Saya menginginkan kamu, kata dia. Saya cinta sama kamu. Kamu sudah mengambil hati saya, kata dia. Kemudian habis itu si wanita ini mengatakan, bagaimana saya akan nikah dengan kamu sedangkan kamu muslim? Saya adalah orang Nasoro. Bapak saya nggak mungkin menikahkan saya dengan kamu, kata dia. Kata si wanita ini. Kemudian kata Shalih al-Mu'adzin ini, dia mengatakan, kalau gitu atanassaru, saya masuk Nasrani saja. Selama 40 tahun ya mas kalian, bayangkan dia ibadah. Kemudian habis itu dia di hari tersebut sudah ngobrol-ngobrol ya dengan orang tuanya. Ternyata sudah disetujui karena dia sudah masuk agama Nasrani, siap mau nikah. Di tengah harinya, kemudian habis itu dia naik ke atas loteng, nggak tahu ngapain. Pas waktunya dia naik ke atas loteng itu, kemudian habis itu dia terpeleset, jatuh, kemudian mati. 40 tahun jadi muadzin. Kemudian habis itu dia mati. Akhirnya apa? Kata para ulama, dia nggak dapat agamanya, dia juga tidak dapat wanita tadi itu. Kehilangan agama, wanita nggak dia dapat. Ini banyak disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ini Shalih al-Mu'adzin. Nah, ancamannya apa? Orang yang semacam ini, dia sudah ibadah selama 40 tahun, masa gak ono dispensasi atau apa namanya? Hah? Maka kita katakan bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bergantung endingnya, bagian akhirnya itu bagaimana. Allah nggak peduli jamaah ya dengan kebaikan dia selama ini. Abu Thalib kurang baik apalagi, ngerawat Rasulullah mulai dari kecil kan gitu kan, kurang baik apalagi. Tapi kalau sudah dia mati dalam kondisi kufur, ya sudah kufur berarti mati, neraka ancamannya, gitu, kekal di dalamnya. Makanya jemaah sekalian ya, para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah sebutkan dalam ayat tadi itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu cuma orang-orang yang berilmu, karena mereka itu sangat mengenal Allah. Mereka paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu yang paling inti yaitu adalah rasa takut kepada Allah. Gak ada gunanya kalau seandainya ilmu tanpa disertai dengan rasa takut kepada Allah itu. Dan takut kepada Allah gak akan bermanfaat kalau seandainya orang itu tidak meninggalkan maksiat. Apa gunanya orang itu takut, ngaku takut sama Allah, tapi ternyata semua larangan syariat dilanggar. Maka ini gambarannya sama aja seperti orang yang dia itu beli tiket. Ya, dia beli tiket misalnya mau berangkat pakai spur ya, pakai kereta, tapi ternyata kereta mau berangkat dia nggak pakai. Itu gambaran orang yang punya rasa takut tapi ternyata larangan-larangan syariat semuanya dia lakukan. Kalau itu kamu takut sama Allah, ya takut sama Allah, tapi ternyata semua larangan syariat dia langgar.
suruh sholat gak sholat, waktunya puasa ya udah puasa, dan seterusnya. Apa gunanya kalau seperti itu? Jadi gambarannya adalah seperti seorang yang dia itu tadi itu punya tiket kereta api, tapi ternyata apa? Tiketnya itu setelah dibeli dimasukkan ke dompet, habis itu dia simpan. Mungkin dia simpan ya, bagus ini ternyata dilus-lus, kemudian dia laminating ya misalnya gitu ya. Jadi tiket dilaminating, simpenin di dompet, keretanya berangkat ya cuma disakuin aja tuh tiket. Itu gambaran orang yang punya rasa takut tapi ternyata apa? Tidak membuahkan hasil ya. Sudah kan? Sudah. Berapa menit lagi? Berapa? Sudah. Belum sudah? Adzan ya? Baik. Jadi itu jamaah sekalian, ini hanya sekedar selingan saja jamaah ya. Ini hanya penyemangat agar supaya kita kembali semangat ya belajar menuntut ilmu ya. Yang betapa ilmu itu sangat mulia sekali ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.